Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, anak-anakku semua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan bulan suci ini kita oleh Allah masih diizinkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang diberi nikmat yang ketika kita menghitungnya maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pertama, nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang mukmin dimanapun kita berada, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak lupa salam dan sholawat semoga tetap terhatur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita pencerahan sehingga kita menjadi umat-umat yang berkemajuan. Bapak, Ibu, anak-anakku dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kemajuan sebuah umat atau kemajuan sebuah bangsa, bahkan masyarakat di tingkat yang paling bawah, tidak bisa dilepaskan dari komponen terpenting di masyarakat itu, yaitu adanya pemuda. Karena pemuda sosok yang akan menggantikan generasi tua. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan bahasa Sababul Yaum, Rijalul Ghad. Hari ini pemuda, maka besok adalah calon pemimpin. Maka negara yang maju, negara atau umat yang berkemajuan tidak bisa dilepaskan dari peranan penting para pemuda-pemudanya. Di Quran sendiri banyak firman-firman Allah yang menceritakan tentang bagaimana pentingnya peranan seorang pemuda. Di antaranya Allah mengisahkan cerita Nabi Ibrahim yang termuat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-60. Di sana Allah menceritakan bagaimana sosok Ibrahim yang saat itu menghancurkan berhala-berhala, kemudian membiarkan yang besar dan meletakkan kapaknya di atas pundaknya, sehingga orang-orang sempat ramai dan mencari-cari siapa sebenarnya penghancur berhala-berhala kita, kata mereka orang-orang saat itu. Maka muncul sebuah jawaban dari mereka. Mereka mengatakan bahwa informasinya yang menghancurkan patung-patung kita ini adalah pemuda yang bernama Ibrahim. Bagaimana di sini pemuda yang bernama Ibrahim benar-benar punya andil besar di dalam merubah tatanan akidah di tempatnya, di tempat tinggalnya. Ketidakrelaan mereka kepada patung-patung yang dihancurkan oleh pemuda ini membuat mereka marah.
Di sini Bapak, Ibu, anak-anakku yang kami cintai, bisa kita ambil pelajaran bagaimana pemuda itu mestinya seperti Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua, kisah tentang pemuda yang Allah ceritakan di surat yang ke-18 ayat 13. Di sana Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Allah menjelaskan bahwa kami ceritakan wahai Muhammad kepada kamu berita yang sebenarnya. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk kepada mereka semuanya. Di sini jelas para bapak, ibu, anak-anak yang berbahagia, bagaimana peran pemuda yang semestinya harus dilakukan. Maka menurut Islam ada beberapa pemuda yang punya andil di dalam perubahan peradaban dari jahiliyah menuju kepada peradaban yang penuh dengan ubudiyah. Kita kenal sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Semuanya rata-rata usianya belasan tahun. Bahkan ada yang bernama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Semuanya para pemuda-pemuda yang dibina oleh Rasulullah, kemudian punya peranan penting di dalam perubahan masyarakat dari jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban dan berkemajuan. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa pemuda itu mestinya punya karakter, punya ciri khas, punya jati diri yang menunjukkan bahwa dia adalah pemuda-pemuda Islam yang benar-benar punya makna dan punya arti. Maka di Islam setidaknya punya ciri bagaimana sebenarnya pemuda Islam itu. Menurut hemat kami setidaknya ada 4 karakter pemuda, dan itu adalah merupakan ciri pemuda-pemuda Islam. Yang pertama adalah pemuda itu mestinya sosok yang punya karakter keimanan di dalam hatinya. Iman yang diterjemahkan dalam tingkah laku. Yang tadi digambarkan dalam kisah Ibrahim dan kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana dalam rangka mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan ideologinya, mereka sampai rela berlari dari lingkungannya, meninggalkan kondisi masyarakatnya yang jahiliyah itu. Bahkan Ibrahim rela mengorbankan nyawanya dan membongkar patung-patung itu meskipun besar resikonya. Maka karakter ini adalah karakter yang sangat penting. Kalau seorang pemuda sudah punya akidah yang menancap di dalam hatinya, maka dia akan melangkah penuh keyakinan untuk membela kebenaran itu meskipun nyawa taruhannya. Itu mestinya. Maka pemuda Islam mestinya punya yang satu ini. Punya karakter berbentuk iman, dan itu diwujudkan dengan tingkah laku. Yang kedua, setelah punya iman, maka pemuda Islam mestinya punya karakter amal soleh. Karena iman saja tidak cukup. Iman saja yang diucapkan di lisan, diyakini dalam hati saja tidak cukup. Butuh implementasi, butuh wujud tingkah laku, butuh amal soleh. Maka pemuda Islam mestinya harus punya wujud tingkah laku sebagai bentuk amal soleh dari keyakinannya atau akidahnya itu. Kalau kita telisik di firman-firman Allah, maka banyak sekali firman-firman yang menggambarkan iman itu harus dibuktikan dengan tingkah laku. Yang ketiga adalah punya ilmu. Pemuda setelah punya iman, punya amal soleh, kemudian
juga harus punya ilmu. Karena dia akan hidup di masa yang akan datang, menggantikan generasi-generasi yang sudah usang. Maka dia harus punya bekal ilmu. Dan yang keempat adalah punya karakter atau punya akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa aku diutus untuk membina umatku menjadi orang-orang yang berkarakter atau berakhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk itu maka disingkat di kultum Ramadan ini, yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di rumah dan anak-anakku di rumah sehat semuanya. Maka orang muslim itu, kalau pemuda mestinya punya 4 tadi itu. Pemuda yang berakidah, kemudian mau beramal soleh, punya ilmu, dan yang terakhir punya akhlak yang mulia. Itu barangkali dari saya di kultum Ramadan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberi umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.